Boneka merupakan mainan umum untuk anak-anak kecil. Identik dengan bentuk yang lucu, boneka seringkali menjadi barang favorit sebagai hadiah. Tapi, apa jadinya bila mainan yang sering kita anggap lucu tersebut justru berhantu? Inilah boneka-boneka berhantu yang menyeramkan versi sesajen. Pupa. Pupa adalah bahasa Latin untuk boneka. Boneka ini didesain sendiri oleh pemiliknya di tahun 1928. Sang pemilik menjadi sangat dekat dengan Pupa dan membawanya kemanapun ia pergi. Pemiliknya juga bercerita kepada cucu-cucunya bahwa Pupa adalah teman terbaiknya. Bahkan dia menyatakan kalau Pupa benar-benar hidup dan dapat berkata-kata dengannya. Pemilik Pupa wafat pada tahun 2005. Lalu keluarganya menyimpan Pupa di dalam sebuah kotak kaca. Saksi mata melihat kaca tersebut berembun dan muncul tulisan anak kecil yang berkata, "Pupa benci." Pupa bergerak-gerak dalam kotak kaca tersebut dan mengetuk kacanya jika ada orang yang mendekat. Voodoo Zombie Doll. Seorang wanita dari Texas membeli sebuah boneka zombie ini dari situs eBay. Informasi dari penjual jelas mengatakan untuk jangan pernah mengeluarkan boneka ini dari kotaknya. Namun, wanita yang membeli boneka ini tidak menghiraukan peringatan tersebut. Keputusannya sangat salah. Wanita ini mengatakan kalau bonekanya menghantui mimpinya dan menyerangnya berkali-kali. Dia mencoba untuk menjual kembali bonekanya di eBay, dan meski sudah terjual, pembeli yang baru hanya menerima kotak kosong, sedangkan boneka zombie ini terus muncul di depan rumahnya. Kaja. Kaja adalah nama yang diberikan oleh salah satu pemaisuri Rusia di tahun 1730. Pada saat itu sang pemaisuri sedang dalam keadaan hamil dan berharap bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki untuk sang raja. Sayangnya, sang pemaisuri justru melahirkan seorang bayi perempuan dan juga cacat. Bayi ini kemudian dibakar hidup-hidup oleh sang raja. Setelah kejadian itu, ibu dari bayi malang tersebut membuat boneka dengan abu bayinya yang dicampur dengan porselin dan keramik. Sampai sekarang boneka ini disimpan dari generasi ke generasi di Rusia dan dijaga ketat karena diduga boneka ini dapat membawa kutukan. Joliet. 4 generasi dari keluarga yang sama telah memiliki Joliet. Keluarga menolak untuk berpisah dengan boneka ini karena percaya kalau boneka ini adalah rumah dari jiwa 4 anak laki-laki dari keluarga mereka yang telah meninggal. Boneka ini awalnya adalah hadiah untuk nenek moyang dari pemiliknya yang sekarang. Saat itu nenek moyangnya melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat namun meninggal secara misterius 3 hari setelahnya. Tragedi ini menimpa 4 generasi keluarga tersebut. 4 suara bayi laki-laki dapat didengar berasal dari Joliet.
Okiku. Boneka ini mengenakan kimono merah muda dan dibeli oleh kakak berusia 17 tahun untuk adik perempuannya bernama Okiku yang masih berusia 2 tahun pada tahun 1918. 1 tahun kemudian, sang adik meninggal karena terkena serangan flu yang mematikan. Keluarga lalu menempatkan boneka itu di altar rumah dan menamakan boneka tersebut Okiku untuk menghormati putri mereka. Beberapa waktu kemudian, keluarga melihat bahwa rambut boneka itu tumbuh. Lalu mereka berpikir bahwa itu adalah tanda bahwa arwah putri mereka telah pindah ke boneka itu. Setiap tahun boneka itu harus dipangkas. Bahkan ada banyak foto Okiku dengan rambut yang berbeda-beda panjangnya. Sebuah studi yang dilakukan menyebutkan bahwa rambut yang tumbuh memang benar-benar dari anak kecil. Crystal, True, Monica, Charla, Isaac, Lily, Ashley, dan Cameron. Itu adalah nama dari 8 boneka yang dibeli oleh sebuah keluarga di Pennsylvania. Meski tahu bahwa boneka-boneka tersebut berhantu, keluarga itu tetap membeli mereka dengan tujuan untuk menginvestigasi sekaligus memberikan mereka tempat tinggal. Keluarga itu memasang kamera untuk menonton bonekanya. Kadang kamera tersebut menangkap ada sesuatu yang aneh, seperti misalnya pada tahun 2009 kamera merekam hantu anak laki-laki di bawah tangga, dan di tahun 2012 kamera menangkap sosok setan yang berukuran kecil. Leta. Menurut paranormal, boneka ini dibuat 200 tahun yang lalu oleh seorang Gypsy Romania untuk anaknya yang tenggelam. Gypsy percaya bahwa arwah anaknya dapat berpindah ke boneka ini yang akan digunakan sebagai rumah barunya. Boneka tersebut memiliki rambut manusia nyata, dan di bawah kulit kepalanya terdapat sesuatu yang serupa dengan otak manusia. Dia diberi nama Leta, mungkin karena sejarah pembuatannya atau karena boneka ini sering sekali berteriak "Let me out". Beberapa misteri meliputi Leta, seperti hujan yang tiba-tiba turun kapanpun Leta dibawa keluar rumah, atau figura foto-foto di dinding yang jatuh seketika saat Leta berada di ruangan yang sama, dan juga anjing yang menggonggong dan mencoba menyerang Leta. Leta bahkan dikabarkan dapat bergerak sendiri dan mengubah posisi duduknya. Mandy. Seseorang mendonorkan boneka antik untuk museum di British Columbia pada tahun 1991. Setelah berulang kali mendengar suara bayi menangis yang entah dari mana datangnya. Boneka bernama Mandy telah berusia lebih dari 100 tahun. Bajunya kotor, tubuhnya compang-camping, dan wajah keramiknya retak. Ketika Mandy berada dalam museum, staf dan relawan melaporkan bahwa banyak kejadian aneh. Makan siang mereka sering menghilang dari kulkas dan ditemukan di tempat lain, seperti misalnya di laci meja hias. Suara langkah kaki sering didengar. Perlengkapan kantor banyak yang hilang, bahkan Mandy berkedip dan bergerak di atas etalase. Robert. Pelukis Robert Eugene Otto adalah pemilik awal dari boneka ini, yang merupakan hadiah dari seorang budak Bahamanian yang juga terampil dalam ilmu hitam. Keluarga sering mendengar Robert bicara dan tertawa sendiri. Dia seringkali terlihat berjalan dari kamar ke kamar, dan para tetangga mengatakan sering melihat Robert di jendela rumah.
Ketika pemilik aslinya meninggal, Robert dikunci di loteng sampai rumah tersebut dibeli dan ditinggali oleh keluarga lain. Anak perempuan keluarga tersebut mengatakan kalau Robert pernah berusaha membunuhnya. Sekarang Robert berada di museum. Annabelle. Annabelle adalah boneka antik compang-camping yang diberikan kepada seorang gadis bernama Donna oleh ibunya di tahun 1970. Donna dan teman sekamarnya seringkali menemukan Annabelle di berbagai bagian rumah secara sendirinya. Kadang-kadang Annabelle ditemukan dalam keadaan berdiri dan kadang-kadang duduk di sudut rumah. Annabelle juga tampaknya suka meninggalkan catatan yang bertulisan "Tolong aku". Terkadang darah juga terlihat di boneka tersebut. Inilah yang menyebabkan Donna memanggil seorang paranormal yang lalu berkata bahwa Annabelle dirasuki oleh arwah seorang gadis muda yang tewas di dalam atau dekat rumah tersebut. Meski Annabelle tidak pernah menyerang Donna, dia menyerang tunangannya dengan cara mencekik dia di tengah malam.